Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan yang berbicara masalah firman Tuhan sumber kehidupan. Firman Tuhan sumber kehidupan. Mari kita membaca Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya sumber itu artinya asal atau bisa juga tempat keluar sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai sumber kehidupan. Dan firman Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan manusia, secara khusus bagi orang percaya. Di dalam bacaan firman Tuhan ini, Ulangan 8 ayat yang ketiga, kita bisa mempelajari dua hal penting mengenai sumber kehidupan. Firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang pertama, firman Tuhan sebagai sumber kehidupan rohani. Firman Tuhan sebagai sumber kehidupan rohani. Ada beberapa ayat yang harus kita baca supaya kita bisa memahami seperti apa pemahaman dari firman Tuhan sebagai sumber kehidupan rohani. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat itu jelas mengatakan bahwa kelahiran kembali itu terjadi oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu artinya bahwa firman Allah menjadi sumber kehidupan rohani. Dan bagi setiap kita yang menerima firman Allah, yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita lahir kembali atau dihidupkan kembali rohani kita. Itu maksudnya. Jadi firman Allah menjadi sumber kehidupan rohani. Karena yang melahirkan kembali Anda dan saya. Petrus mengatakan di dalam suratnya dengan jelas, dilahirkan kembali. Berarti hidup secara rohani. Dan nantinya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Hal yang sepadan kita perlu perhatikan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-68. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-68 berbunyi demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perhatikan, ini menarik. Petrus mengatakan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kalau kita perhatikan ini pengalaman Petrus yang luar biasa. Petrus di dalam kuasa Roh Kudus tentunya mengaku bahwa perkataan Yesus
adalah perkataan hidup yang kekal. Kemudian perhatikan tadi di dalam suratnya dia menyatakan bahwa orang bisa lahir kembali, bisa memiliki kehidupan yang kekal, rohaninya kembali hidup, itu karena firman Allah. Jadi pengalaman Petrus di dalam Yohanes tadi, kemudian dia sampaikan di dalam suratnya. Ini hal yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya firman Tuhan atau firman Allah memang menjadi sumber kehidupan seseorang. Ketika seseorang ingin, rindu, hidup rohaninya, artinya lahir kembali dan dijamin kehidupan kekalnya, maka dia harus menerima firman Tuhan atau firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya hidup rohani itu tidak berhenti pada satu titik. Dia mengalami perjalanan sesuai dengan kehidupan orang itu. Artinya bahwa di satu tempat, di satu titik, dia sudah dilahirkan kembali. Dia hidup secara rohani itu secara posisi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia juga harus menunjukkan sebagai orang yang rohaninya hidup. Yang rohaninya hidup. Nah, itu pula yang harus kita pahami bahwa sumbernya juga firman Allah. Sumbernya juga firman Tuhan. Jadi perhatikan bahwa firman Tuhan itu merupakan sumber kehidupan rohani seseorang. Baik secara posisi di mana dia akan menjadi orang yang menerima jaminan kehidupan kekal, maupun di dalam progres kehidupannya dia hidup secara rohani. Mengapa demikian? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan surat Paulus kepada Timotius ini menunjukkan bahwa dia menekankan kehidupan rohani dari Timotius. Dan tentu bagi pembaca-pembaca ya ditekankan juga kehidupan rohani. Namun di sini ditekankan bahwa yang menghidupkan rohani seseorang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah firman Tuhan. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah dan berguna. Di sini dikatakan mengajar. Mengajar untuk apa? Untuk menemukan dan meneguhkan apapun mengenai Tuhan dan lahir kembali tadi, atau doktrin-doktrin mengenai yang lainnya, keselamatan dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini menarik. Jadi firman Tuhan, firman Allah itu yang membuat orang itu secara rohani bisa menemukan mengenai Tuhan. Seperti apa Tuhan dan doktrin-doktrin yang lainnya tadi. Doktrin keselamatan, lahir baru, dan tentang Yesus dan seterusnya. Itu karena firman Tuhan itu. Firman Allah itu yang mengajar, yang membuat seseorang bisa menemukan. Maka dikatakan rohani orang itu hidup, nampak. Karena dia begitu mengenal Allah di dalam kehidupannya. Kemudian berguna menyatakan kesalahan. Terutama ini di dalam hidup dan ajaran yang sesat. Kita tahu bahwa Timotius menghadapi guru-guru palsu, Timotius menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan dia, ajaran-ajaran palsu. Oleh sebab itu di sini ditegaskan oleh Paulus supaya memahami, supaya menerima firman Tuhan, firman Allah dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang membawa seseorang, Timotius dan orang-orang yang membaca firman Allah, yang menerima firman Allah itu tidak berada di dalam kesesatan. Tidak berada di dalam kehidupan dan ajaran yang sesat. Firman Allah lah yang membuat itu bisa terjadi. Kemudian berguna memperbaiki kelakuan.
Ini sifat-sifat buruk terutama berkaitan dengan kejahatan di dalam diri seseorang, di dalam hati seseorang, dalam pikiran seseorang, di dalam perasaan, kehendak seseorang. Itu diperbaiki. Hidup seseorang diperbaiki oleh firman Allah. Maka hidup rohaninya ya menjadi nyata dalam kehidupan ini. Kemudian mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran. Ini juga prinsip-prinsip dalam kehidupan yang benar tentunya. Nah, itu firman Allah berguna. Nah, menarik sekali di sini bahwa firman Allah menjadi sumber kehidupan rohani seseorang bukan hanya secara posisi rohaninya menjadi hidup kembali, tetapi di dalam progresnya, dalam kehidupan sehari-hari, rohaninya pun hidup. Dan itu kerja karya dari firman Allah, firman Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya lah kita sebagai orang percaya, Anda dan saya yang mengaku sebagai orang percaya, yang bersyukur kalau memang sudah rohaninya dihidupkan secara posisi, maka seharusnya lah kita menerima firman Allah, membaca, merenungkan, dan menerima firman Allah, sehingga rohani kita hidup secara nyata dalam kehidupan ini. Hal yang kedua yang coba kita perhatikan dari firman Allah, firman Tuhan, sumber kehidupan adalah, apakah ini berkaitan dengan kebutuhan jasmani? Mari kita perhatikan. Di dalam kitab Ulangan tadi, Ulangan 8 ayat yang ketiga, itu berbicara masalah turunnya mana. Mengenai turunnya mana, kisahnya ada di Keluaran pasal 16. Bapak, Ibu, Saudara-saudari harus membacanya nanti ya. Keluaran pasal 16, itu kisah tentang turunnya mana. Kisah turunnya mana ini diawali dari sungut-sungut bangsa Israel. Karena mereka merasa kekurangan makan atau kelaparan. Kemudian mereka membandingkan ketika mereka berada di Mesir. Mereka dengan sinis berkata, enak di Mesir, mending mati di Mesir. Di sana kita menghadapi kuali, isinya daging, ya, isinya bawang prei dan seterusnya. Ada mentimun, ada macam-macam yang mereka tunjukkan, yang mereka nikmati di Mesir. Padahal mereka adalah budak di Mesir. Tapi itulah mereka. Jadi turunnya mana diawali dengan sungut-sungut bangsa Israel. Menarik bahwa kemudian ada janji Tuhan untuk berkat mana itu. Ada janji Tuhan untuk berkat mana itu. Bapak Ibu, berkat mana itu ajaib. Karena apa? Karena turunnya dari langit. Dan tidak dikenal oleh bangsa Israel. Bahkan oleh nenek moyang mereka pun tidak dikenal mana itu. Tapi menariknya, turunnya mana itu diselingi dengan perintah Tuhan untuk ditaati. Satu orang satu gomer mengumpulkan mana. Kalau di dalam keluarga itu ada 3 orang, ya 3 gomer. Ada 5 orang, ya 5 gomer. Maka dikatakan orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena kan pas. Jadi 5 gomer untuk 5 orang. 3 gomer untuk 3 orang. Jangan menyimpannya sampai esok hari. Jadi itu perintahnya. Perintahnya jangan menyimpannya sampai esok hari. Karena kalau esok hari itu berarti akan berulat, busuk begitu. Nah, rupanya bangsa Israel ada yang melanggar itu. Jadi ketaatan mereka itu memang terus-menerus dipertanyakan ya. Jadi mereka ada yang melanggar, menyimpannya sampai esok hari, kemudian menjadi berulat, menjadi busuk. Nah, perintah selanjutnya adalah kalau sebelum Sabat, sebelum hari Sabat, jadi hari sebelum Sabat itu mereka harus mengumpulkan masing-masing 2 gomer. 2 gomer. Mengapa? Karena di hari Sabat itu mana tidak akan turun. Juga ada yang melanggarnya. Mereka mencari mana di hari Sabat. Ya, tidak ada. Karena memang Tuhan sudah perintahkan hal itu. Menarik di sini. Bahwa berkat mana ini ajaib. Luar biasa, ya, turun dari langit.
turun dari surga. Tetapi ada perintah untuk ditaati. Untuk ditaati. Nah, berkat mana itu datangnya karena firman Allah. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah yang menciptakan mana itu. Firman Tuhanlah yang mendatangkan mana itu. Tetapi siapa yang taat kepada firman Tuhan, maka dialah yang bisa menikmatinya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa firman Tuhan berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Jadi firman Tuhan yang menciptakan berkat mana, yang membuat berkat mana turun, dan firman Tuhan itu harus ditaati, sehingga orang yang mentaatinya akan hidup secara jasmani, menikmati berkat Tuhan itu dengan baik. Nah, kalimat awal di pasal 8 ayat 3 ini demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Perhatikan itu. Itu menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Ketika Tuhan membiarkan manusia, ketika Tuhan membiarkan umatnya, maka mereka tidak berdaya. Tuhan biarkan mereka lapar. Tuhan biarkan mereka kekurangan. Dan itu menunjukkan keterbatasan manusia. Itulah kaitannya. Jadi kalau firman Allah tidak mengatakan turun mana, maka mereka kelaparan. Kan begitu. Mereka kelaparan. Kemudian mana itu tidak dikenal oleh mereka dan juga tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Menunjukkan juga bahwa itu sungguh-sungguh berkat dari firman Tuhan. Mana itu bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan malaikat, tapi itu berkat dari firman Tuhan, dari firman Allah. Terjadi karena ketaatan manusia, ketaatan umatnya. Nah, di dalam Targum Yonatan dikatakan, tetapi yang diciptakan oleh firman Tuhan itulah kehidupan manusia. Jadi yang diciptakan oleh firman Tuhan yaitu mana yang turun dari surga, dari langit, itu menjadi kehidupan manusia. Itulah sebabnya bahwa firman Tuhan itu ada kaitannya juga dengan perkara jasmani. Sebab itu jelas manfaat firman Tuhan itu ada kaitannya dengan kehidupan kita secara jasmani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau dikatakan bahwa firman Tuhan, firman Allah itu sumber kehidupan, maka kita bisa setujui bahwa firman Tuhan menjadi sumber kehidupan rohani Anda dan saya. Tetapi juga menjadi sumber kehidupan jasmani Anda dan saya. Amin. Firman Tuhan menjadi sumber kehidupan jasmani Anda dan saya. Artinya bahwa kita seharusnya menerima firman Tuhan dengan sungguh, merenungkannya, dan mentaatinya. Jadi kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, ya kita tidak bisa berharap banyak. Bahkan kita tidak bisa berharap apa-apa untuk berkat jasmani itu. Nah, banyak orang tidak memahami akan hal ini. Jadi seakan-akan ya Tuhan akan memberkatinya karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi dia tidak mentaati firman Tuhan, ya berkat itu ya tidak turun. Anda tidak bisa menikmati berkat jasmani dari Tuhan kalau Anda tidak taat terhadap firman-Nya. Jadi itulah yang dinyatakan bahwa firman Tuhan itu sumber kehidupan jasmani. Jadi ada kaitannya bukan? Ada kaitannya antara firman Tuhan dengan kebutuhan kehidupan jasmani Anda dan saya. Oleh sebab itu di dalam situasi yang sedemikian tidak menentu ini, harga-harga juga naik, ada hal-hal yang wajib dibayarkan oleh kita, iuran ini, iuran itu, bahkan juga pajak-pajak. Ada banyak hal yang wajib kita berikan, sehingga seakan-akan ini menghimpit kehidupan kita luar biasa. Jadi secara jasmani pun kita merasa tertekan luar biasa di dalam kehidupan sekarang ini. Ingat, Tuhan berjanji untuk mencukupi kehidupan Anda dan saya. Tetapi ingat juga, taati firman Tuhan. Jadi firman Tuhan
menjadi sumber kehidupan rohani Anda, sehingga bisa nampak di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya, dan juga jaminan kehidupan kekal. Tapi firman Tuhan juga menjadi sumber kehidupan jasmani. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, percayalah, pasti kehidupan jasmani Anda dan saya akan dicukupi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar bahwa firman-Mu sumber kehidupan rohani kami. Kami dijamin kehidupan kekal kami dan merupakan sumber kehidupan jasmani kami. Terpujilah Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan, mentaatinya, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati secara jasmani juga. Ketika kami diberkati secara jasmani, maka nama Tuhan bisa dimuliakan melalui kehidupan kami. Karena kami tidak menjadi orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena hidup kami hidup yang diberkati. Sehingga bahkan kami bisa berbagi berkat kepada orang lain. Terpujilah Tuhan yang menghidupkan rohani kami, yang menghidupkan jasmani kami melalui firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.